Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Amin amin ya robbal alamin. Gimana? Kalian udah pada sarapan belum pagi ini? Kalau belum sarapan, kalian setelah mengikuti pembelajaran dari Bu Putri, kalian harus sarapan ya. Oke, baik anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan, kita dahulukan dengan membaca doa. Kita baca doa terlebih dahulu. Isti'dadan musta'iddan adu'a'u bidaya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita tentang teks non-fiksi mata pelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira dari kalian udah ada yang tahu belum tentang teks non-fiksi? Udah ada yang tahu? Nah, apa itu teks non-fiksi? Ada yang tahu? Kalau belum ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan kepada kalian. Jadi, teks non-fiksi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ada, atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan yang nyata, yaitu teks non-fiksi. Coba yuk kita baca dan pahami secara perlahan apa itu teks non-fiksi. Baca bareng-bareng ya. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ada, atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Itu cerita yang fakta, yang aktual, itu adalah teks non-fiksi. Nah, contoh karangan atau tulisan non-fiksi itu adalah seperti laporan, terus karya ilmiah, artikel, dan masih banyak lagi. Kayak laporan berita, itu termasuk teks non-fiksi. Oke, coba. Lalu, bagaimana sih contoh dari teks non-fiksi itu? Ada yang tahu? Mari kita lihat. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu contoh teks non-fiksi, yaitu fenomena hujan es. Ibu bacakan satu paragraf ya. Kalian dengarkan dan perhatikan baik-baik. Kira-kira ini teks non-fiksi atau bukan? Oke. Fenomena hujan es. Hujan es merupakan salah satu peristiwa alam berupa turunnya gumpalan atau bola-bola es dari langit. Dalam siklus air, hujan es termasuk dalam presipitasi. Jika kita mengamati proses terjadinya hujan, maka kita akan mengetahui bahwa hujan berasal dari uap air yang kemudian menjadi awan. Awan yang mengandung uap air tersebut turun menjadi butiran-butiran air yang disebut dengan hujan. Hujan es dapat terjadi karena uap air yang mengalami pendinginan ekstrim hingga menjadi butiran-butiran es. Hujan es biasanya disertai dengan angin puting beliung dan hanya sekitar beberapa menit saja. Kemudian setelah itu akan kembali ke hujan air. Fenomena hujan es tidak hanya turun di wilayah beriklim subtropis, melainkan di wilayah tropis juga. Seperti Indonesia nih, Indonesia juga pernah mengalami fenomena hujan es. Nah, itu satu paragraf. Ini adalah salah satu contoh dari teks non-fiksi. Ada lagi, Ibu akan beritahu. Nah, ini ya.
Mesin penghasil garam. Ini juga salah satu teks non-fiksi. Alat pembuat garam berhasil dibuat oleh Zainal. Alat tersebut dapat digunakan meskipun cuaca mendung. Alat tersebut memiliki aki yang berfungsi untuk menyimpan energi matahari. Oleh karena itu, meskipun cuaca tidak mendukung, alat tersebut tetap mampu menghasilkan garam. Nah, ini salah satu contoh dari teks non-fiksi. Ada lagi, Ibu punya lagi contoh teks non-fiksi seperti ini. Nah, kalau yang ini Ibu akan bacakan semua paragraf dan kalian perhatikan dan dengarkan baik-baik ya. Oke? Kemarau kering picu kebakaran lahan. Selama sepekan terakhir, beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa diintai ancaman kebakaran hutan. Sekitar 15 hektar hutan di Gunung Kelut, Kediri, Jawa Timur terbakar sejak 2 hari ini. Menurut Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Kediri, Edi Purwanto, kebakaran yang terjadi itu baru dapat diacak pada malam harinya, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, sehingga baru bisa dipadamkan Kamis tanggal 23 bulan 8 tahun 2010 pagi. Api cepat besar karena hutan tersebut berisi tanaman-tanaman yang mudah terbakar, seperti semak dan pohon kaliandra. Okay, next. Selain Gunung Kelut di Jawa Timur, puluhan hektar lindung di kawasan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan, 30 km dari barat daya Kota Garut, Jawa Barat, Selasa pada tanggal 21 bulan 8 tahun 2012 juga terbakar. Pada kebakaran itu, para petugas perhutani beserta relawan dan TNI terus berupaya melakukan pemadaman. Tetapi api terus menjalar akibat ranting kayu dan daun kering yang mudah terbakar. Kebakaran diperkirakan meluas hingga 30 hektar di kawasan hutan lindung, bahkan meluas ke area Gunung Walirang. Kepala Urusan Humas, Hukum dan Agraria Perhutani Garut Zainal Abidin menduga kebakaran hutan di Papandayan disebabkan aktivitas manusia yang menyalakan api di sekitar hutan. Musim kemarau bulan Agustus tahun 2012 memicu kebakaran lahan juga. Kebakaran juga dilakukan terjadi pada beberapa daerah hutan, seperti kebakaran di wilayah lereng pegunungan Sindoro di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Hari Senin, tanggal 20 bulan 8 tahun 2012 lalu, yang mengakibatkan jalur pendakian ditutup beserta area hutan pinus tua. Kawasan hutan lindung di kaki Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat, hari Selasa tanggal 22 bulan 8. Potensi kebakaran di pegunungan sangat tinggi. Satu bara api dapat mengakibatkan kebakaran besar karena faktor angin kencang yang membuat api sering kali sulit dipadamkan. Ditambah lagi akses menuju lokasi yang umumnya berat atau terjal. Oke. Nah, dari teks yang tadi 3 paragraf udah Ibu bacakan, kira-kira apa isi dari teks tersebut ya? Ada yang tahu? Mengapa bisa terjadi kemarau kering picu kebakaran lahan? Mengapa? Ada yang tahu nggak? Tapi tunggu, jangan dijawab dulu karena Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi bersama. Ayo berdiskusi. Jadi diskusinya silahkan kalian diskusikan 2 penyebab terjadi kebakaran lahan dan 2 kali, dan dicatat juga 2 solusi agar kebakaran lahan tidak terjadi lagi. Misalkan kalian sudah mencari dan menuliskan penyebab dan solusi yang pertama itu apa, lalu kalian cari juga penyebab yang lain sama solusi yang lain itu apa. Nah, setelah sudah menjadi penyebab dan solusi yang pertama, terus sudah menemukan juga penyebab dan solusi yang kedua, kalian pilih. Setelah itu pilih deh penyebab dan solusi yang tepat. Nah, cara berdiskusinya gimana nih Bu Putri? Cara berdiskusinya seperti ini biar kalian bisa menentukan. Ya, oke, yang pertama yaitu membaca teksnya. Yang tadi tuh kemarau kering picu kebakaran lahan, itu baca dari awal sampai akhir. Setelah membaca teksnya, kalian cari tahu deh penyebab pertama mengapa terjadi kebakaran lahan. Selanjutnya, kalian cari tahu juga solusi dari penyebab pertama. Jadi ada
penyebab, ada solusi gitu ya. Setelah udah ketemu yang pertama, kalian cari tahu lagi penyebab yang kedua itu apa ya kira-kira, sama cari juga deh solusi dari penyebab yang kedua. Paham? Habis itu kalau udah ketemu penyebab solusi yang pertama dan penyebab solusi yang kedua, kalian rembukin, diskusikan secara bersama-sama mana yang tepat dari penyebab dan solusi yang pertama atau yang kedua. Dari teks kemarau kering picu kebakaran lahan. Oke, contohnya seperti ini. Ibu sudah buatkan salah satu contohnya. Ini dia. Nah, ini dia yang harus kalian kerjakan. Ibu ini ngambil dari salah satu teks non-fiksi yang lain, pengedar uang palsu ditangkap. Ibu udah cari nih penyebab sama solusi yang pertama ada di sebelah kiri, dan penyebab solusi yang kedua ada di sebelah kanan. Setelah udah ibu buat, ibu pikir-pikir kira-kira mana yang tepat ya gitu. Akhirnya ibu pilih yang tepat jatuh pada nomor 2 yang berada di sebelah kanan. Ini salah satu contohnya yang harus kalian buat. Jangan lupa ditulis juga nih nama kelompoknya, terserah mau taruh di mana nama kelompoknya. Yang jelas tugasnya seperti ini ya. Paham? Sampai sini paham? Semoga kalian paham dan semoga kalian mengerti. Ketika sudah dibuat, ayo diskusi, tulis penyebab dan solusi masalah teks secara bersamaan ya. Contohnya sudah tadi Ibu kasih tahu, oke? Setelah itu silahkan kalian diskusi di grup WhatsApp kalian melalui handphone kalian masing-masing. Setelah itu kirim hasil diskusi kalian ke dalam grup tiap kelompok kayak di foto, dicekrik. Nah, jadi seperti itu ya. Semoga apa yang sudah Ibu katakan tadi terkait penjelasan teks non-fiksi adalah teks cerita yang berdasarkan kehidupan nyata, dari kenyataan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, secara fakta, itu teks non-fiksi. Selanjutnya, kalian mengerjakan tugas yang sudah Ibu menjelaskan kepada kalian terkait teks kemarau kering picu kebakaran lahan. Seperti itu kalian kerjakan sesuai yang sudah Ibu berikan contohnya seperti ini. Dan yang terakhir adalah selamat mengerjakan. Semoga materi yang sudah Ibu beri dan kasih tahu kalian pahami. Ini video bakal Ibu kirim ke grup dan PPT-nya juga. Selamat mengerjakan. Maafkan kalau misalnya Ibu ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari Ibu tutup. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.